Halo, selamat Selamat pagi, pagi, selamat selamat hari hari Minggu Minggu adik-adik. adik-adik. Wah, udah pada kumpul nih Kak Cahaya, udah pada Betul, rapi iya. duduk, pakai baju rapi, siap mau Iya. ibadah. Kembali lagi bersama aku Kakak Olina dan ini Kakak Cahaya. Hari ini kita mau beribadah, kita mau bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Teman adik-adik sekolah minggu apa kabar? Mama papa apa kabar nih yang lagi mendampingi adik-adik? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kita bersyukur Kak Cahaya bisa bertemu, bisa ibadah walaupun masih virtual. Tapi kakak harap adik-adik harus selalu semangat dan tetap sukacita walaupun ibadahnya masih virtual. Tapi rasanya harus sama kayak ibadah masih biasa di gedung gereja. Iya, Harus semangat betul. pokoknya. Betul. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Yuk, berdiri adik-adik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Iya. Nah, gereja bukan gedungnya Kak Nah, Cahaya. bukan gedungnya. Gereja itu adalah orang-orangnya. Siapa aja tuh orangnya? Siapa Kita semua anak sekolah anak minggu. sekolah minggu, guru Kita, sekolah minggu, betul. orang tua, kita adalah gereja. Jadi adik-adik mau kita ibadah dimanapun, ibadah di gedung gereja, ibadah di Betul. rumah, kita harus tetap bergereja, kita harus tetap Beribadah. taat ibadah. Betul, Kita Kak harus Lina. siap selalu ibadah, bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Iya, betul. Begitu kita sudah bernyanyi, lalu kita akan berdoa syukur dan menyambut firman Tuhan. Iya. Adik-adik tutup matanya, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Dari semalam Engkau menjaga kami, Engkau menjaga tidur kami Tuhan, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan yang sehat dan sukacita, siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengirimkan kami orang tua yang baik, yang membangunkan kami, yang menyiapkan sarapan kami, dan menemani kami saat kami beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati Tuhan segala aspek kehidupan kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang akan memimpin firman. Tuhan juga berkati mereka supaya mereka menyampaikan firman dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama kakak Cece di hari Minggu, mudah-mudahan cerah semua ya, sehat selalu. Hari ini kakak Cece mau bercerita kembali nih di hari Minggu yang indah. Mungkin ada yang hujan atau enggak nih ya di rumah masing-masing, tapi percaya setiap minggunya kita punya hari Minggu yang cerah. Yuk kita mau dengerin firman, kakak Cece mau kasih judul cerita minggu ini adalah disiplin beribadah. Yo, yang anak-anak kelas kecil boleh dicatat. Judul cerita minggu ini adalah disiplin beribadah. Ya. Ayatnya dari mana Kakak Cece? Ayatnya diambil dari Markus 1 ayat 35. Kakak Cece ulang ya. Markus 1 ayat 35. Judul ceritanya minggu ini apa adik-adik? Disiplin beribadah. Boleh dicatat ya buat adik-adik kelas kecil. Kalau adik-adik kelas balita boleh didengerin, duduk manis. Jangan goyang-goyang dulu ya. Dengerin ceritanya, oke? Nah, pagi ini Kakak C mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun udah inget nih, oh hari ini hari sekolah minggu. Aku mau bangun pagi, aku mau mandi, aku mau siap-siap di handphonenya mama atau papa untuk dengerin cerita dari guru-guru sekolah minggu. Ayo boleh tunjuk tangan walaupun kakak Cece nggak lihat, tapi kakak Cece yakin adik-adik mau tunjuk tangannya ya. Saya gitu ya. Oke, nah adik-adik memang kadang-kadang kita kalau bangun pagi itu agak-agak susah. Apalagi sekarang kita di masa pandemi ya. Nah sebelumnya kakak Cece mau bacain tadi yang ayat yang kakak Cece kasih ya. Buat adik-adik kelas kecil boleh dibuka Alkitabnya. Dari Markus 1 ayat 35. Kakak Cece baca ya buat adik-adik ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, pagi-pagi benar. Kalau tadi kakak Cece tanya nih, adik-adik pagi-pagi siapa yang bangun gak dibangunin mama papa? Hebat kalau yang gak dibangunin. Kalau yang masih dibangunin jangan-jangan tadi malamnya keasikan main gadget ya. Ayo siapa nih yang begitu tuh? Kalau main gadgetnya dibatesin sama mama papanya marah-marah. Kalau nggak dikasih gadget ngamuk-ngamuk. Terus marah-marah terus. Mutung seharian. Ayo siapa yang di rumah kayak gitu? Ngaku-ngaku. Jadi di hari Minggu ini mau diingatin kalau kita harus tetap beribadah. Disiplin beribadah. Kalau di sekolah, adik-adik yang udah sekolah, kakak C mau tanya, ada waktu-waktu belajarnya nggak? Pasti ada ya. Bu guru kasih PR-nya, kasih kegiatan hari ini, harus dikumpulin jam segini, walaupun melalui daring ya sekarang ya, nggak kita kelas langsung kayak dulu-dulu ya. Tapi sekarang kakak C mau kasih tahu, beribadah pun kita harus disiplin adik-adik ya. Contohnya siapa tuh tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pagi-pagi benar udah bangun loh. Buat ngapain? Buat berdoa gitu. Dan pertanyaan kakak Cece, siapa yang tadi pagi bangun pagi hari terus langsung berdoa bilang terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga kami sepanjang malam. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk berkat baru dan kesehatan baru buat kita semua. Ayo siapa adik-adik yang di rumah? Wah kalau ada yang begitu luar biasa. Buat adik-adik yang di panti asuhan juga pasti tiap pagi ada ibadah setahu kakak Cece. Luar biasa buat adik-adik panti asuhan. Yang di rumah gimana? Ya, yang di rumah kita harus juga beribadah.
berdisiplin beribadah walaupun kita masih kecil-kecil ya adik-adik. Nah, dulu kita sekolah minggunya bisa ke gereja. Kalau dulu ke sekolah minggu harus ke gereja, berarti ada effort untuk bangun pagi, ya harus mandi, harus rapi-rapi cepet-cepet. Karena kenapa? Harus jalan dulu ke gereja. Sekarang kita sekolah minggunya dari rumah nih adik-adik. Tapi tetap karena kita mau menghadap Tuhan, kita harus yang rapi saat beribadah ya. Kita menghargai hadirat Tuhan. Ya, adik-adik yang kecil gimana nih? Yang balita. Nah, ini ada cerita, ada 2 orang anak bernama Dito dan Dita. Mereka juga kadang malas ke sekolah minggu. Malas karena harus bangun pagi. Tuh, mandi, sarapan pagi. Nah, Dito dan Dita lebih suka bangun siang. Gak mau mandi, maunya main game terus ya. Atau laptop mama papanya. Dan mama menasehati Dito dan Dita sejak kecil, kita harus rajin sekolah minggu, kita harus rajin beribadah. Ya, kata mama, asik loh di sekolah minggu. Siapa yang pernah ngalamin sekolah minggu barengan? Rindu gak sekolah minggu barengan? Iya, kakak Cece juga rindu ya. Ya, di situ ada bercanda, bisa dengerin firman bareng-bareng, bisa nyanyi bareng-bareng ya. Sekarang kita di rumah dulu. Tetap bisa bareng-bareng walaupun di rumah masing-masing ya adik-adik. Tapi beribadahnya tetap harus disiplin walaupun dari rumah masing-masing. Kita bersekolah minggu dari mana? Dari rumah masing-masing. Nah, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus di sekolah minggu juga mengasihkan. Seru ya. Yang bikin adik-adik di rumah dapat pengalaman baru. Jadi mulai sekarang adik-adik harus apa? Disiplin beribadah walaupun hanya dari rumah. Terus beribadahnya gimana kalau sekolah minggunya sudah mulai? Mandi dulu. Mah, aku mau ibadah, aku mau sekolah minggu online. Aku mandi, aku mau cakep walaupun cuma dari handphone ya. Nanti minta fotoin sama mama papanya lagi ibadah, boleh tuh ya. Nah, sekarang kita mau belajar untuk rajin dan disiplin beribadah walaupun masih kecil-kecil. Jadi minggu ini adalah ceritanya disiplin beribadah. Mudah-mudahan adik-adik di rumah sekalian walaupun masih mungkin ada yang aduh udah bosen kakak Cece ibadahnya dari rumah ya. Nanti sama kakak-kakak yang lain pemandu musik dan gitar kita nyanyi-nyanyi lagi ya. Kita bersukacita bareng-bareng lewat puji-pujian walaupun dari rumah. Ini cerita minggu ini tadi kakak C mau ulas. Judul ceritanya adalah disiplin beribadah. Ayat yang diambil dari Markus 1 ayat 35. Buat adik-adik kelas kecil tolong dicatat di rumah. Tolong ditulis sesuai seperti sekolah minggu biasa. Oke? Kalau gitu sekian dari kakak Cece. Ketemu lagi berikutnya. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Taat beribadah tadi ya judul ceritanya. Apa saja tuh ibadah? Ya, kita berdoa Kak Olina, lalu juga memuji Tuhan, itu ibadah. Kemudian apalagi? Kita bersekolah minggu, itu juga ibadah. Kita juga mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, itu ibadah. Apalagi melakukan firman Tuhan ya. Jadi ingat adik-adik ya, itu sebagian dari ibadah yang harus kita lakukan. Semua hal yang baik yang adik-adik lakukan itu adalah ibadah. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dan sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan di amplop yang sudah dibagikan ke orang tua adik-adik ya. Ada amplop yang bertuliskan KPA. Jadi adik-adik masukkan ke situ persembahannya, lalu nanti sampaikan lagi ke orang tua, titipkan ke orang tua atau ke kakak-kakak ya untuk disampaikan ke gereja.
Terima kasih adik-adik untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan. Sekarang sebelum kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau menaikkan doa syafaat ya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk teman-teman kita atau saudara kita dan semuanya. Baik adik-adik, kita kembali melipat tangan, kita tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, yang mau taat beribadah. Tuhan, pada doa syafaat kami pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, terutama di gerejamu GKP Tanjung Barat ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Berikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan, supaya mereka boleh dapat tumbuh dengan baik. Dan juga Tuhan, Engkau berikan kepada mereka semangat terus untuk belajar, walaupun belajar yang mereka lakukan adalah di rumah, tidak di gedung sekolah. Tapi Tuhan Yesus, biarlah anak-anak kami, adik-adik kami boleh terus bersemangat untuk mengikuti pelajaran, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru-guru di sekolah. Ya Tuhan, Engkau sertai anak-anak kami dan kami serahkan sekolah anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau juga berkati para orang tua dan juga para pengasuh, ibu-ibu pengasuh di panti asuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan kesehatan, supaya mereka boleh terus mendampingi adik-adik kami, mendampingi anak-anaknya ya Tuhan, untuk bersekolah dan tumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Kami serahkan para orang tua kami dan ibu-ibu pengasuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga kiranya memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, biarlah boleh terus semangat, sukacita dalam pelayanannya ya Tuhan, dan biarlah kiranya pelayanan yang kami berikan boleh menjadi sukacita juga bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini tengah dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau saja yang menjamah anak-anak kami, memberikan kesehatan, memberikan kepada mereka semangat, kesabaran, supaya mereka boleh dapat sembuh seperti sedia kala. Biarlah Engkau berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi ya Tuhan, supaya semua itu menjadi saluran berkat kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang juga, kami akan kembali dalam aktivitas kami Tuhan, dalam kegiatan kami. Biarlah Engkau juga beserta dengan kami di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di atas kesemuanya itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan, lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik boleh berdiri ya, kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau
tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, itu pujian kita, pujian penutup kita ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau adik-adik mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sekolah minggunya sudah selesai dan kami akan meninggalkan adik-adik ya. Jadi sampai ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Ya adik-adik, dadah. Kita udah selesai ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat